Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari Canadian Mathematical Olympiad tahun 2017, soal nomor 4. Titik P dan titik Q terletak di dalam jajar genjang ABCD sedemikian sehingga ABP dan BCQ merupakan segitiga sama sisi. Buktikan bahwa garis yang melalui P tegak lurus dengan DP dan garis yang melalui Q dan tegak lurus dengan DQ berpotongan pada garis tinggi segitiga ABC dari B. Nah, pertama kita misalkan perpotongan antara kedua garis tadi dengan titik R. Barangkali yang pertama kita lakukan adalah misalkan besar dari sudut QBA adalah alfa. Kita tahu bahwa besar sudut PBA adalah 60 derajat ya. Maka kemudian kita bisa simpulkan bahwa besar sudut PBQ akan sama dengan 60 dikurang alfa. Selanjutnya kita punya sudut QCD. Karena QCB itu sendiri adalah 120 dikurang alfa. Sementara itu QCD itu kan sebenarnya sama dengan besar sudut DCB dikurangi QCB. QCB adalah 60 derajat, berarti kita punya 120 derajat dikurang alfa dikurang 60 derajat. Sudut QCD besarnya sama dengan 60 dikurang alfa. Lalu kita juga punya sudut PAD, yang mana besar sudut PAD ini sendiri sebenarnya sama dengan besar sudut DAB, yang mana DAB adalah 120 dikurang alfa, kemudian dikurangi dengan besar sudut PAB. Jadi kita punya PAD juga besar sudutnya adalah 60 dikurang alfa. Jadi sudut PBQ sama dengan besar sudut QCD sama dengan besar sudut PAD, sama-sama 60 derajat dikurang alfa. Lalu dari soal kita juga punya bahwa panjang BP itu sama dengan PA sama dengan panjang AB dan sama dengan panjang CD karena ini jajar genjang ya. Selain itu kita juga punya BQ sama dengan panjang QC sama dengan panjang BC sama dengan panjang AD. Lalu kita bisa menyimpulkan begini. Kita tahu bahwa besar dari sudut QBP itu sama dengan besar sudut DAP, lalu panjang BP sama dengan panjang AP, dan panjang BQ sama dengan panjang AD. Dari ketiga ini kita bisa simpulkan bahwa segitiga PBQ itu kongruen atau sama dan sebangun dengan segitiga PAD. Lalu kita juga punya sudut PBQ, nilainya sama dengan besar sudut DCQ, panjang BP sama dengan panjang CD, dan panjang BQ sama dengan QC. Maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga PBQ juga kongruen dengan segitiga DCQ. Artinya segitiga PBQ kongruen dengan segitiga PAD kongruen dengan segitiga DCQ. Akibatnya adalah bahwa kita punya panjang PQ itu sama dengan panjang PD
sama dengan panjang deki. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke gambar di soal di sini. Kita akan mencoba menarik garis ya dari PR, yang mana garis tersebut sebentar. Oh ya, kita akan coba tarik garis dari PR sedemikian sehingga nanti ada titik P aksen, sehingga AP aksen tegak lurus dengan PR. Jadi lebih kurang garisnya adalah seperti ini. Oke. Nah, lebih kurang seperti ini. Nah, jadi di sini adalah titik P aksennya. Jadi kita punya AP aksen tegak lurus dengan perpanjangan PR. Kemudian kita tambahkan satu titik baru, yaitu titik A aksen, sedemikian sehingga nanti sebentar ya, katakanlah di sekitar sini ya. Oke. Sedemikian sehingga PP aksen AA aksen merupakan persegi panjang. Jadi ini A aksennya. P aksen A aksen adalah persegi panjang. Nah, dengan cara yang sama dari QR ini juga kita tarik garis lurus ini. Nah, kemudian kita punya CR aksen, yang mana CR aksen itu tegak lurus dengan QR, perpanjangan garis QR. Lalu kita dari Q kita tarik garis lagi. Nah, sebutlah di sekitar sini ya. Nah, ini. Sedemikian sehingga kita punya titik C aksen. Jadi CR aksen tegak lurus dengan QR, dan CC aksen QR aksen juga merupakan persegi panjang. Nah, kemudian dari gambar yang sudah kita peroleh di sini ya, kalau kita pakai teorema Pythagoras, maka panjang dari AP aksen dikuadratkan tak lain adalah PA kuadrat dikurangi dengan PP aksen kuadrat. Tetapi ini juga bisa diperoleh dari AR kuadrat dikurang RP aksen kuadrat. Atau dengan kata lain, kita punya PA kuadrat dikurang AR kuadrat akan sama dengan PP aksen kuadrat dikurangi RP aksen kuadrat. Katakanlah ini persamaan pertama. Nah, selanjutnya dengan menggunakan teorema Pythagoras juga, panjang dari CR aksen kuadrat itu bisa diperoleh dari QC kuadrat dikurangi dengan Q. Oh ya, ini harusnya pakai Q aksen aja ya, biar lebih seragam dengan yang tadi ya. Oke, begini aja. Oke, QC kuadrat dikurangi QQ aksen kuadrat itu nilainya akan sama dengan RC kuadrat dikurangi dengan RQ aksen kuadrat. Atau kita punya QC kuadrat dikurangi
RC atau CR kuadrat sama dengan Q aksen kuadrat dikurangi RQ aksen kuadrat. Sebutlah ini persamaan kedua. Nah, kemudian kita tahu bahwa segitiga DAP dengan segitiga CDQ ini apa ya? Sebangun ya. Oh iya, berarti secara logika ya, A aksen harusnya bukan di sini ya. Sorry. Ini keliru karena dia kan tegak lurus ya. Oh iya, maaf, saya keliru. Harusnya A aksen ini berada di ini deh, di DP. Nah, di sini lebih kurang. A aksennya harusnya di sini. Kemudian C aksen juga letaknya salah ya. C aksen harusnya di ini, nah di sini. Ya karena ini kan 90 derajat. Kemudian tadi ini 90 derajat. Nah, ini tegak lurus ya udah. Ini pasti 90 derajat dan ini juga 90 derajat ya. Karena ini sejajar ya. Oke. Maaf tadi ada kesalahan sedikit. Berarti karena A aksennya di DP dan C aksennya itu di DQ. Jadi AA aksen ini kan sebenarnya garis tinggi segitiga DAP dari titik A, dan CC aksen itu garis tinggi segitiga DQC dari titik C. Keduanya kongruen, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang dari AA aksen, jadi karena segitiga DAP kongruen dengan segitiga QCD, maka panjang AA aksen sama dengan panjang CC aksen. Kemudian kita tahu bahwa PP aksen itu, karena ini persegi panjang ya, ini gambarnya sangat tidak representatif saya rasa. PP aksen itu panjangnya sama dengan AA aksen sama dengan panjang CC aksen, sementara CC aksen sama dengan QQ aksen, maka kita bisa simpulkan bahwa panjang PP aksen sama dengan panjang QQ aksen. Lalu selain ini kita juga tahu bahwa panjang QR itu sama dengan panjang PR. Karena ini sama ya. DQ sama dengan panjang PD. Kemudian ini tegak lurus di sini. Ini. Dan perpotongannya di ini, di R. Maka kemudian kita bisa simpulkan QR tadi sama dengan PR, sementara QR itu sendiri adalah QQ aksen dikurang QR, dan PR adalah PP aksen dikurang, oh ya, ini QQ aksen dikurang Q aksen R, sorry, ini PP aksen dikurang P aksen R. Oke, kemudian karena QQ aksen kurang QR sama dengan PP aksen dikurang PR, maka kita kemudian bisa simpulkan adalah RP aksen sama dengan RQ aksen. Kenapa begitu? Karena tadi kan sebelumnya kita udah punya ini ya, PP aksen sama dengan QQ aksen. Ini nilainya sama, berarti kan P aksen R atau RP aksen sama dengan RQ aksen. Nah, kemudian dari kedua persamaan ini
Kemudian kalau kita lihat lagi persamaan pertama dan persamaan kedua, kita cek lagi PP aksen sama dengan QQ aksen, kemudian RP aksen sama dengan RQ aksen. Artinya apa? Artinya PA kuadrat dikurang AR kuadrat sama dengan QC kuadrat dikurang CR kuadrat. Jadi dari persamaan 1 dan 2, kita bisa simpulkan bahwa PA kuadrat dikurang AR kuadrat sama dengan QC kuadrat dikurang CR kuadrat. Sekarang kita berfokus ke segi 4 ARBC. ARBC, A ke R, lalu R ke C, lalu C ke B. Nah, kita mau buktikan kalau R itu terletak pada perpanjangan garis tinggi segitiga ABC dari titik B. Itu yang diminta di soal ya. Kemudian cara membuktikannya adalah kita bisa tulis ulang gambarnya. Ini soal yang saya ketik adalah soal versi terjemahan pribadi ya. Mungkin barangkali untuk lebih jelasnya silakan dilihat versi aslinya. Karena ada beberapa kalimat di soal ini yang belum saya perbaiki. Oke, kita punya A, B, C, R. Kemudian katakanlah ini dari R kita tarik garis tegak lurus ke AC, kemudian dari B juga dengan cara yang sama. Sebutlah di sini kita punya titik M dan titik N, di mana panjang AM adalah X, kemudian panjang MN adalah Y, kemudian panjang NC adalah Z. Karena tadi diketahui bahwa ini PA kuadrat dikurang AR kuadrat sama dengan QC kuadrat dikurang CR kuadrat. Nah, sebelumnya ini kita mau ubah dulu ya. Panjang PA itu kan sama dengan AB, karena tadi kan PAB itu adalah segitiga sama sisi. Kemudian dengan alasan yang sama, maka QC bisa kita ganti dengan BC. Jadi tugas kita adalah membuktikan bahwa AB kuadrat dikurang AR kuadrat, kemudian BC kuadrat dikurang sama dengan BC kuadrat dikurang CR kuadrat, maka titik R-nya terletak pada perpanjangan garis tinggi segitiga ABC dari titik B. Nah, ini kita bisa ubah lagi persamaannya menjadi AB kuadrat ditambah CR kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AR kuadrat. Nah, sekarang kembali ke gambar yang baru saja kita buat. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa AB kuadrat dikurang BN kuadrat, yang mana ini sama dengan AN kuadrat, kemudian ditambah dengan CR kuadrat dikurang RM kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang BN kuadrat ditambah AR kuadrat dikurang RM kuadrat. Jadi dari sini kedua ruasnya kita kurangi dengan BN kuadrat dan dikurangi dengan RM kuadrat ya. Tadi AB kuadrat dikurang BN kuadrat tak lain adalah AN kuadrat atau X tambah Y dikuadratkan, kemudian ditambah CR kuadrat dikurang RM kuadrat adalah Y ditambah Z dikuadratkan, dan ini sama dengan BC kuadrat dikurang BN kuadrat
adalah Z kuadrat, kemudian ditambah dengan AR kuadrat dikurang RM kuadrat adalah X kuadrat. Nah, ini tinggal kita jabarkan ya. Kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY, kemudian ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2YZ sama dengan X kuadrat ditambah Z kuadrat. Atau kita punya 2Y kuadrat ditambah 2XY ditambah 2YZ sama dengan 0. Ini bisa diubah lagi menjadi 2Y dikali X tambah Y tambah Z sama dengan 0. Jelas di sini bahwa nilai dari X tambah Y tambah Z yang merupakan panjang dari AC, karena AC adalah diagonal dari jajar genjangnya, ini jelas tidak akan sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah Y-nya sama dengan 0. Karena Y-nya sama dengan 0, artinya titik M itu sama dengan titik N. Maka kita simpulkan bahwa BR tegak lurus dengan AC. Nah, kembali lagi, karena BR tegak lurus dengan AC, maka bisa kita simpulkan bahwa titik R yang merupakan titik potong ini tadi ya, titik potong dari garis yang melalui P dan tegak lurus DP dan garis yang melalui Q tegak lurus DQ, yaitu titik R. Keduanya berpotongan di titik R, dan titik R itu terletak pada perpanjangan dari garis tinggi segitiga ABC dari B. Dengan demikian kita berhasil membuktikan bahwa ini benar. Barangkali sekian dulu pembahasan soal kali ini. Kalau ada masukan atau saran, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.